Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa salaman wa ba'du. Salam super, salam semangat kepada seluruh mahasiswa saya, kepada seluruh pemirsa di channel saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan mengkaji dan juga mereview tentang kaidah usuliyah dan fiqhiyah. Nah, ini kajian tentang ini tentunya sangat erat kaitannya dengan pembahasan hukum Islam. Nah, pembahasan hukum Islam, bagaimana hukum Islam itu diramu kemudian ketika ketika meramunya dan juga setelah pasca diramunya sehingga menghasilkan fikih yang otoritatif. Apa itu fikih yang otoritatif? Yakni apa? Hukum Islam yang bersumberkan dari pemaknaan dan juga pengkajian keilmuan syariat secara komprehensif dan sesuai dengan metodologi atau secara komprehensif dan metodologis. Nah, kali ini saya akan pertama memberikan pemaparan perbedaan antara usul fikih dengan kaidah fikih. Nah, kadang-kadang gini, dalam pembahasan usul fikih dan kaidah fikih, kadang-kadang banyak yang bilang itu sama. Banyak yang bilang itu sama dan banyak yang bilang itu punya kaitan. Kalau yang dibilang sama, itu tidak sama. Usul fikih dengan kaidah fikih itu berbeda. Lalu kemudian ketika bicara tentang ada kaitannya, iya, usul fikih dengan kaidah fikih sangat erat kaitannya. Karena ilmu usul fikih adalah ilmu metodologis dan kaidah fikih juga sama, ilmu metodologis. Yang ujungnya adalah menghasilkan satu pemikiran pemahaman fikih. Nah, yang pertama, usul fikih ialah dalil fikih secara global, yaitu dasar utama fikih yang dieksplorasi, digali dari sumber utama hukum Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi sumber hukum Islam itu ada 4, Al-Quran, hadis, kemudian ijma' dan qiyas. Tapi ketika diperas, dari 4 itu menjadi 2. Karena apa? Ijma' dan qiyas itu sejatinya adalah apa? Adalah bentuk ijtihadi setelah dilakukannya istimbatul hukum. Apa itu istimbatul hukmi? Istikhrajul ma'ani minan nususi. Mengeksplorasi makna-makna yang terkandung dalam nas. Nah, praktek istimbat ini adalah praktek penafsiran ala usul fikih. Ada yang bilang usul fikih itu juga sama seperti ilmu tafsir. Ya, ada keterkaitan memang. Tapi usul fikih lebih kaitannya kepada siapa? Kepada ayat-ayat yang ditengarai. Ada dalalatun nas asy-syar'iyyah. Ada dalalatul hukum. Ada dalalah itu petunjuk, hukum adalah hukum. Jadi ayat-ayat yang mempunyai makna yang ada ketersinggungannya, keterkaitannya dengan hukum. Berarti kalau hukum bisa diartikan sebagai tuntutan. Tuntutan yang yang berupa tuntunan. Jadi ada tuntutan, ada tuntunan. Akan saya terangkan. Jadi tentang Islam itu berbicara, syariat itu berbicara bukan hanya tentang tuntutan. Tuntutan itu bagaimana? Perintah, larangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, boleh ini, boleh itu. Tapi juga ada tuntunan. Kenapa? Karena 70% dari Al-Quran adalah terdiri atas ayat-ayat hikmah. Bagaimana tuntunan kehidupan itu bisa kita peroleh dari ayat-ayat yang bersifat hikmah itu. Bisa dari kisah-kisah umat terdahulu. Bisa dari kisah Nabi. Bisa juga dari kisah-kisah umat yang tidak diridhoi. Cluenya atau petunjuknya itu ada kata kuncinya di dalam surah Al-Fatihah ayat 7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ dalam kehidupan ini kelak sekarang hingga nanti cuma ada 2 golongan. Yang satu golongan orang yang diberi kenikmatan dan diridhoi, atau orang yang merasakan kenikmatan Tuhan tapi tidak diridhoi oleh Gusti Allah. Ini orang-orang yang kufur. Kemudian
Kaidah fikih juga disebut dengan qawaid fikih, yaitu rumusan fikih yang telah disederhanakan sebagai hasil dari penalaran nas yang berkaitan dengan dalalatun nas. Apa itu kok jelimet seperti ini? Jadi duluan mana antara fikih dan kaidah fikih? Nah, kalau kaidah fikih adalah rumusan fikih yang telah disederhanakan, berarti duluan fikih, lalu kemudian disederhanakan oleh ulama sehingga menjadi kaidah fikih sebagai rumus pada para mufassir, pada para mujtahid, agar ketika menalar ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum Islam bisa langsung mengambil pada kaidah atas hasil dari istimbatul hukmi yang kita sebut dengan fikih. Jadi kaidah fikih itu rumusan fikih yang telah disederhanakan. Ada simplifikasi, ya, simplifikasi penyederhanaan. Bagaimana? Oh, pemaknaan fikihnya ini seperti ini. Oh, pemaknaan fikihnya itu seperti itu. Lalu kemudian dirumuskan. Nah, rumus itu datang setelah peristiwa. Ya, duluan mana? Peristiwa sejarah atau sejarah? Nah, duluan mana? Peristiwa sejarah atau sejarah? Nah, pasti duluan peristiwa sejarah. Nah, makanya kemudian ada yang bilang sejarah ditulis oleh orang yang menang. Kenapa? Orang yang menang itulah dia yang berhak atas sejarah. Sama, kaidah fikih dirumuskan berdasarkan fikih yang telah dirumuskan oleh pemikiran mujtahid. Siapa? Karena fikih adalah hukum Islam atau khitab Allah yang berhubungan dengan ijtihad atau dengan jalan ijtihad, ala sabilil ijtihad. Kemudian, nah, apakah kaidah-kaidah fikih itu ada dalil syar'inya? Nah, ini jelas apa? Banyak pertanyaan. Nah, banyak pertanyaan. Jadi karena tidak semua orang kemudian sepakat atau satu pemahaman bahwasanya kaidah fikih itu boleh dipakai apa enggak. Nah, karena kembali ke metodologi tadi, kaidah fikih adalah penyederhanaan. Berarti kalau penyederhanaan terhadap fikih, berarti kaidah fikih ini jelas akan berhubungan dengan mazhab siapa. Nah, kenapa kok ada yang menolak kaidah fikih? Kenapa kok katanya kembali ke Al-Quran dan Sunnah lagi? Oke lah, silakan itu istimbat lagi. Kenapa orang menolak kaidah fikih? Kenapa? Karena kaidah fikih merupakan apa? Merupakan simplifikasi, penyederhanaan daripada rumusan fikih yang telah dirumuskan oleh mujtahid dalam satu mazhab atau pemikiran seorang mujtahid yang dia berdiri sendiri atau berkelompok. Nah, tapi kita nggak bahas itu hari ini. Tapi bagaimana kaidah fikih pun juga ada dalil syaratnya. Kaidah fikih itu banyak sekali. Nah, kaidah fikih itu banyak sekali karena fikih itu adalah sifatnya dinamis. Sifatnya dinamis. Bagaimana taghayyurul ahkam li taghayyuril azmin hawal amkinah. Hukum itu senantiasa apa? Berdinamis. Yani apa? Bisa berubah tergantung bagaimana, Pak? Tergantung bagaimana kondisi. Nah, kondisi yang mempengaruhi hukum itu berubah atau tidak. Nah, Al-Quran sumber hukumnya tetap sama, tapi hasil daripada fikihnya bisa jadi berbeda. Jadi jika kita analogikan, kaidah fikih seperti resep masakan. Dalil syara atau nas. Nas ada dua, yakni Al-Quran dan hadis. Dalil syari atau nas adalah bahan-bahan. Kaidah fikih adalah resep masakan. Ya, sampean tahu resep masakan kayak di belakangnya Masako itu seperti apa. Kemudian usul fikih adalah cara mengolah masakan. Metodologinya. Ya, metodologinya untuk menghasilkan suatu fikih itu adalah usul fikih. Lalu fikih adalah masakannya, yakni hasil dari pengolahan bahan yang dipandu oleh resep masakan. Nah, sesimpel itu, ya tergantung bagaimana Anda memberikan satu pemahaman secara simpel. Bagi saya, ya kaidah fikih seperti resep masakan. Nah, karena masakannya sudah ada, bagaimana sampean bikin resep kalau masakannya belum pernah ada? Nah, sekarang saya tanya nanti silakan komen. Duluan mana antara resep masakan dan masakannya? Nah, bagaimana orang yang pertama kali katakan membuat jangan lodeh gitu. Jangan lodeh itu pasti dulu itu orang galau. Kenapa? Semuanya dimasukkan. Ada tahu, ada tempe, bahkan
tempe bosok ya. Katanya lodeh itu paling nikmat itu ketika ada tempe bosoknya. Kemudian ada sayur. Makanya kemudian mazhabnya lodeh itu beda-beda. Tapi tetap sama. Sayur lodeh. Nah, kaidah fikihnya seperti apa? Kalau kaidah fikihnya lodeh Jombangan, maka isinya labu siam, manisa. Kalau tidak musim babal atau apa namanya tewel. Kemudian ada yang sayur lodeh kemudian isinya terong. Ada sayur lodeh yang isinya cuma tahu sama tempe, ya ini orang-orang yang anti terhadap apa? Anti terhadap apa namanya itu tewel. Ada kemudian kaidah lodeh yang dicampur kikil. Ini menjadi nasi lodeh kikil yang menjadi kebanggaan khas orang Jombang. Nah, sampai cari di Mojosongo, di Bandung dan lain-lain. Kalau bicara tentang makanan khas Jombang, ya lodeh kikil itu. Nasi lodeh kemudian di breakthrough. Nah, di breakthrough di dicampur dengan sayur kikil. Nah, jadi kaidahnya seperti apa resep masakannya. Nah, kemudian baru setelah jadi kok enak, akhirnya itu jadi masakan. Nah, kemudian kan sudah jadi masakan, maka kemudian baru resepnya ditulis. Oh gini. Nah, itu. Nah, sekarang kaidah itu banyak sekali, tapi kemudian ada kaidah induk. Nah, kaidah induk atau 5 kaidah umum. Yang pertama al-umuru bimaqasidiha, yang punya makna bahwasanya suatu perkara itu tergantung pada niat atau maksud pelakunya. Akan dijelaskan secara terperinci. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sebuah kesulitan itu bisa menarik kemudahan atau meniscayakan adanya kemudahan. Yang keempat, ad-dhararu yuzalu. Potensi bahaya hendaknya bisa dihilangkan. Nomor 5, biasa kita kenal al-adatu muhakkamah. Adat bisa menjadi hukum. Nah, 5 kaidah umum ini akan kita jabarkan dari mana dan akan kita kaji satu persatu. Oke, kita lanjut. Ini sekedar quotes ya. Hukum Islam bukan berbicara tentang tuntutan, melainkan juga sebuah tuntunan untuk manusia. Nah, tolong di share. Nah, yang pertama kita mengkaji tentang al-umur bimaqasidiha. Jadi kaidah induk al-umur bimaqasidiha ini, nah, artinya segala perkara tergantung daripada maksud tujuannya. Dalilnya itu yang biasa kita temui dalam kitab-kitab qawaid fikih atau usul fikih, biasanya menggunakan hadis sahih. Nah, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innamal a'malu binniyat. Nah, redaksi panjangnya wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian ditambahi fa in kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Bla 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 bla. Nah, kita enggak sedang mengkaji tentang hadis, tapi hadis ini adalah berisikan tentang bagaimana hakikat niat. Nah, hakikat perbuatan seorang itu tergantung daripada niatnya. Nah, kemudian, artinya setiap perbuatan bergantung pada niatnya. Oleh karena itu, niat pelaku menjadi kunci di sini. Nah, niat pelaku, niat seorang mukmin, seorang yang mukallaf. Kenapa yang melakukan itu mukallaf? Karena hukum Islam itu dibebankan kepada orang yang mukallaf. Siapa itu mukallaf? yakni orang Islam, orang yang sudah mencapai balik dan berakal. Kemudian dia disebut dengan orang mukallaf. Nah, yang dibebani apa? Dibebani syariat hukum. Nah, kaidah turunannya bisa kita lihat. Nah, apa saja yang menjadi anggotanya? Al-umuri maqasidiyah. Ada kemudian al-yaqinu la yuzalu bisyaki. Nah, kemudian ada salah. Nah, saya ralat sedikit, bukan al-yaqinu la yuzalu bisyak, tapi apa? Ini yaitu kaidah berhubungan dengan apa? Dengan takyin. Dengan bagaimana maksudnya seorang yang melafalkan
niat itu adalah apa? Adalah sebagai titik poinnya. Nah, ma yustaru fihi ta'yinu fal khata'u fi mubtil. Ma la yustaru fihi dan lain-lain. Kemudian ada yang paling apa? Yang paling masyhur selain al-umur, tapi masih masuk dalam ini. Maqasidul lafzi ala niyatil lafidh. Jadi maksud orang yang mengatakan maqasidul lafzi ala niyatil lafidh adalah tergantung pada niat orang yang akan menyatakan atau orang yang menyatakan. Maka kemudian di dalam hukum tidak bisa niat itu untuk diadili. Jadi kemudian mengadili mengadili suatu perkara, kemudian katakanlah ini perkara KDRT. Nah, karena fakta persidangannya ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga, tapi kemudian ada pembelaan. Saya lo nggak niat untuk menyakiti istri saya karena saya gemes, umpamanya seperti itu. Nah, nggak bisa, karena orang tidak bisa menghukumi niatnya orang lain. Nah, tuh. Kemudian yang kedua, al yaqinu la yuzalu bisyakki. Nah, artinya apa? Keyakinan tidak akan bisa dihilangkan oleh keraguan-keraguan. Nah, bagaimana pembahasan tentang al yaqinu la yuzalu bisyak ini ada kaitan dengan pembahasan al aslu. Al aslu baqa'u makana ala makana. Al aslu bara'atul zimmah. Bagaimana titik poin? Nah, titik poin daripada sebuah keyakinan itu menjadi tiang panjang sehingga ketika ada keraguan-keraguan maka bisa diambil sesuatu yang diyakininya itu yang diawalkan. Nah, contoh perbuatan kayak gini kan ada orang. Nah, kita breakdown ke kaidah bawaannya ini ala subaka umakana ala maka. Ada orang lupa. Nah, ada orang itu sudah sudah wudhu. Ada orang itu sholat. Ada orang itu sholat. Nah, kemudian setelah sholat kemudian dia duduk-duduk, kemudian dia ragu, saya sudah batal atau belum ya? Saya sudah batal atau belum? Maka dihukumi dia masih sah. Kenapa? Karena yang dinyatakan dia sudah batal atau belum. Berarti sebelum batal berarti masih suci. Nah, tapi kalau sebaliknya, saya sudah wudhu belum ya? Maka sudah wudhu atau belum berarti kan asalnya berarti belum wudhu. Nah, itu yang dimaksud dengan keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-keraguan. Nah, dalilnya berasal dari hadis Nabi terkenal juga ini. Inna syaitan la yati ahadakum fi wa huwa fi sholatihi fayaqulahu ahdatsu fala yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan. Sesungguhnya setan akan mendatangi salah satu dari kalian yang sedang melaksanakan sholat. Lalu berkata kepadanya, engkau telah berhadas. Maka jika itu terjadi, janganlah berpindah atau membatalkan sholatnya sampai dia, orang yang sholat, mendengar suara atau mencium bau. Jadi ada bukti yang harus dihadirkan. Selama tidak ada bau, maka belum batal dan belum berhadas. Nah, makanya dalam sholat itu kadang-kadang kita ragu-ragu seperti apa. Kadang-kadang kemudian karena kita diuji sholat tiba-tiba gatel kayak gitu, akhirnya apa? Setan menuntun jari kita untuk bahasa pondok itu ngeslek, yakni menggaruk-garuk. Nah, persoalan tentang keyakinan, maka apa? Maka sesuatu itu dihukumi berdasarkan atas fakta yang pertama, bukan fakta yang kedua. Nah, kemudian kaidah itu yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Nah, apa maknanya? Kesulitan menarik kemudahan. Yakni dalil ini ya, jadi kaidah ini berkaitan dengan tentang masyaqqah. Apa itu masyaqqah? Suatu keadaan di mana manusia itu tidak bisa menjalankan sesuatu dengan normal. Nah, dalam keadaan yang keadaan yang darurat. Nah, lalu bagaimana Gusti Allah itu ketika memberikan jalan keluar kepada manusia
Di sini banyak dalilnya. Nah, contohnya termasuk di dalam ayat-ayat tentang wudhu itu ya. Ya ayyuhalladzina idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusuli wal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fatahharu. Nah, kemudian wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jahadum minkum minal ghaidi aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Nah, wa yutimma. Nah, di situ ada kata-kata haraj. Haraj itu sukar, haraj itu repot. Nah, dalam Al-Qur'an juga dinyatakan dalam surah Al-Hajj. Di situ ada juga wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Nah, jadi Allah tidak menjadikan kesukaran terhadap manusia dalam urusan agama. Nah, maksudnya apa? Agama itu bukan mempersulit, tapi agama itu menuntun. Nah, kemudian ada ayat dalam Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bagimu dan Allah sebaliknya tidak juga menghendaki kesukaran bagimu. Ya ini apa? Manusia disuruh mikir. Nah, nggak boleh kemudian merepotkan diri dalam hal apa. Ibadah sudah diatur, kenapa harus tambah-tambahi? Nah, jangan berlebihan, jangan lebay dalam apa? Dalam menjalankan syariat. Wudhu itu apa? Wudhu itu kalau dalam fikih cukup 3 kali mengulangnya. Nggak usah kemudian sampai lebay. Pemain sampai yang yang habis main bola dan lain kemudian ngusap kepala itu ya, ngusap muka kemudian sampai 20 kali itu berlebihan. Nah, nanti ini jadi mubadir. Nah, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Saya tarik ke konteks tadi tentang ayat tayamum itu. Hukum asalnya tayamum itu mengikuti hukum asalnya wudhu. Nah, kenapa? Karena hukum asalnya tayamum adalah tidak ada. Tayamum menjadi pengganti, ya, pengganti daripada apa? Daripada syariat tentang wudhu ketika sudah masuk waktu sholat atau wudhu bagi orang yang melaksanakan sholat. Nah, dengan catatan ada air. Kalau nggak ada air, baru kemudian tayamum menempati posisi apa? Posisi hukum daripada wudhu. Nah, kemudian dipertegas di belakangnya, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Bahwasanya Allah itu tidak mengharapkan kepada hambanya untuk berada dalam kesukaran. Nah, kemudian nomor 4, ad-dararu yuzalu. Nah, artinya potensi bahaya atau kemadharatan harus dihilangkan. Nah, ini kaidah ini sangat erat kaitannya dengan apa? Tentang kaidah-kaidah apa? Tentang kaidah keadaan darurat. Nah, salah satu anggotanya adalah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Ma ubihalid darurati yuqaddaru biqadariha. Ad-dararu yuzalu. Suatu potensi yang membahayakan diri manusia maka harus dihilangkan atau harus dihindarkan. Karena dalilnya hadis Nabi dari Ibnu Abbas, la dororo wala diror. Nah, tidak boleh ada bahaya yang menimbulkan bahaya. Jadi jangan sampai melaksanakan syariat itu membahayakan seseorang sehingga terjadi bahaya yang lain. Nah, ini erat kaitannya dengan kondisi pandemi ya. Jadi jangan sampai kemudian karena dalam kondisi pandemi zona merah melaksanakan sholat Jumat berjamaah sehingga apa? Kemaslahatan yang ingin dicapai itu dengan sholat Jumat itu maslahat. Tapi masalahnya mengandung madarat yang sangat besar. Karena apa? Karena dalam masa pandemi saat itu pandemi masih hot-hotnya. Kok ada yang ngeyel? Nah, sholat Jumat itu bisa diganti dengan apa? Dengan sholat zuhur. Tapi yang lucu, masjidnya tetap buka, kemudian tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi sholat zuhur sendiri-sendiri itu kan lucu. Namanya masjid itu kan jami, tempat untuk berjamaah.
Jadi potensinya, sesuatu yang potensial untuk dihindari, maka apa? Maka harus dihilangkan. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Suatu apa? Suatu keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Karena saking kedaruratannya. Karena dalam maqasidus syariah itu ada yang namanya hifdzun nafas, menjaga diri. Dan dikuatkan, tapi dibatasi. Ma'ubi halid darurati yuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang dibolehkan itu dibatasi pada hal yang secukupnya. Jadi jangan sampai kemudian sampai lagi camping kehabisan bekal, ternyata apa? Ternyata ada babi berkeliaran. Lapar. Kalau nggak makan babi itu, maka sampai bisa kelaparan dan bisa ya terancam untuk mati di gunung. Boleh sampai dengan apa? Dengan syarat adanya rukhsah. Nah, jangan sampai kemudian makan sekedar makan kemudian sampai dinikmati jadinya tetap haram. Nah, kemudian dalil yang nomor 5 yang terakhir, al-adatu muhakkamah. Nah, apa itu adat? Adat ialah apa? Norma, ya. Norma yang berlaku, norma yang digunakan, tentunya norma yang positif. Norma ada dua, ada norma positif, yang kedua norma negatif. Ini yang dipakai adalah norma adat yang positif dapat dijadikan riwayat hukum. Dalilnya apa? Ada hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Famaru al-muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Rawahu Ahmad. Apa yang kaum muslim atau orang muslim itu anggap baik, maka baik pula menurut Allah. Tapi sebaliknya, apa yang menurut kaum muslim dianggap buruk, maka buruk pula menurut Allah. Nah, jadi adat. Kenapa kok ada pembahasan adat? Kenapa? Karena Islam itu datang bukan hanya untuk Arab, tapi rahmatan lil alamin, ke seluruh alam. Tapi kasuistiknya saat itu disampaikan kepada orang Arab. Kenapa? Karena yang menjadi rasul adalah orang Arab yang dipilih oleh Gusti Allah. Nah, jadi adat ini adalah isinya norma. Nah, adat itu isinya norma. Kalau norma berarti apa? Ada aturan-aturan kearifan lokal. Gitu. Nah, tapi ada tambahannya, al-adatu muhakkamah malam tukhalifus syar. Jadi adat bisa dijadikan sebagai rujukan hukum selama dia tidak menyelisih atau berbeda dengan prinsip dasar daripada hukum Islam. Nah, itu. Jadi itu kajian kita tentang bagaimana kaidah usuliyah dan fiqhiyah, bagaimana kita memandang metodologi dalam hukum Islam itu menjadi penting. Kenapa? Karena hasil daripada pemaknaan satu orang mufasir, satu orang mujtahid, meskipun dengan dengan sumber yang sama, bisa jadi nanti menghasilkan fikih yang berbeda. Kenapa? Ada nuansa metodologis yang dipakai. Nah, disitulah pentingnya, urgensinya mempelajari kaidah fikih, usul fikih, dan tentunya fikih sendiri. Oke, itu saja. Itu saja dari saya. Kajian singkat ini semoga bisa menjadikan manfaat, dan jangan lupa untuk komen. Untuk komen silakan bertanya di kolom komen, dan juga jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, terima kasih. Selamat berdiskusi. Marilah kita tutup bersama. Mari kita tutup bersama kajian ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fardin dari Fajrul Islam Institute. Terima kasih semuanya.